واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, alhamdulillah bersyukur kita kepada Allah tabaraka wa taala. Dengan izin Allah kita dapat menutup siang kita dengan melakukan ketaatan kepada Allah. Semoga Allah menerima seluruh amalan-amalan kita, mengampuni dosa-dosa kita dan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini mari bersama-sama kita mengambil beberapa faedah dari materi seputar hidup bertetangga. Materi ini saya ringkas dari buku yang ditulis oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid yang berkaitan dengan hukukul jar, hak-hak tetangga, atau dengan bahasa yang lebih luasnya kita terjemahkan dengan menuai pahala dari hidup bertetangga. Saya tahu ini tampilannya begini ya. Baik, tentunya bahwa Islam sebagai agama yang paripurna, agama yang komprehensif ya, yang membedakan dengan agama-agama yang lain, di mana agama-agama lain hanya mengajarkan bagaimana hubungan seorang hamba dengan penciptanya, dan di tempat terbatas, di tempat mereka mengerjakan ritualnya. Adapun Islam tidak sebatas hanya mengajarkan bagaimana hubungan seorang hamba dengan Khaliknya secara benar, ya, tapi jauh dari itu atau lebih dari itu adalah bagaimana juga Islam mengatur kita, ya, memandu kita bagaimana kita bermuamalah, ya, berkomunikasi, berhubungan dengan sesama makhluk Allah tabaraka wa taala. Ini salah satu kelebihan dari agama Islam yang tidak dimiliki oleh agama-agama yang lain, ya. Maka kalau kita bicara kehidupan, maka tidak ada agama yang paling sempurna mengatur kehidupan ini kecuali agama Islam, karena agama Islam mengajarkan kepada kita seluruh lini kehidupan, ya, termasuk bagaimana kita berkomunikasi, ya, berhubungan dengan sesama makhluk Allah tabaraka wa taala, yang juga cakupannya cukup luas, ya. Dan kalau kita kecilkan cakupan hubungan sesama makhluk Allah adalah salah satunya bagaimana kita hidup dengan tetangga. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah, berkaitan dengan tetangga, maka yang pertama kita ingin sampaikan adalah bahwa Allah tabaraka wa taala dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita untuk bermuamalah, ya, dengan muamalah yang baik, ya, dengan tetangga. Hal ini sebagaimana Allah sebutkan di dalam surat An-Nisa, ya, ayat 36. An-Nisa ayat 36. Ya, Allah tabaraka wa taala mengatakan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Ya, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Kata Allah, sembahlah Allah saja dan janganlah kamu mempersekutukannya, mensyarikatkannya. Jangan berbuat syirik kepada Allah tabaraka wa taala dengan sesuatu apapun. Wa bil walidaini ihsana, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tuamu, kepada ibu bapakmu. Ya. Selanjutnya juga kata Allah, ya, wabidil kurba,
dan juga berbuat baiklah kepada karib kerabat, ya, saudara-saudara kita. Ya, bagaimana Allah memandu kita berbuat baik kepada Allah, selanjutnya ini berbuat baik kepada sesama makhluk Allah tabaraka wa taala, dimulai dari kedua orang tua, ya. Selanjutnya kata Allah wabidil kurba, ya, dan dengan kerabatmu, karib kerabatmu, ya, saudara-saudara. Selanjutnya kata Allah wal yatama, dan juga dengan anak-anak yatim, ya, juga dengan anak-anak yatim, ya, wal yatama. Selanjutnya wal masakin, dan juga berbuat baik kepada orang-orang yang miskin. Selanjutnya kata Allah wal jaridil kurba, dan juga berbuat baik kepada tetangga-tetangga yang dekat. Wal jaridil junub, dan juga tetangga-tetangga yang jauh, ya. Wa sahibi bil jambi, dan juga teman sejawat, ya. Wa banis sabil wa ma malakat aymanukum, ya. Dan juga kepada orang-orang yang berada di dalam perjalanan. Innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhur. Sesungguhnya Allah itu tidak menyukai orang-orang yang sombong dan juga orang-orang yang membanggakan diri. Syahid dari ayat ini, dari An-Nisa ayat 36 ini adalah kata Allah, ya, wa jaridil kurba wal jaridil junub, dan berbuat baiklah kepada tetangga, baik tetangga yang dekat, ya, maupun tetangga yang jauh. Ini dasar dari kita diperintahkan memuliakan atau berbuat baik kepada tetangga. An-Nisa ayat 36, ya. Juga hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, beliau bersabda, mazala yusini Jibril bil jari hatta zonantu annahu sayuwarrithuhu, ya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, ya, beliau mengatakan senantiasa Jibril berpesan kepadaku tentang hidup bertetangga, berbuat baik kepada tetangga, ya. Hatta dzanantu, kata Rasul SAW, karena seringnya Jibril mengulang-ulang nasihat kepada Rasul SAW untuk berbuat baik kepada tetangga. Hatta dzanantu annahu sayuwarrithuhu, kata Rasul SAW, sampai-sampai karena seringnya dia mengingatkanku, mengulang-ulang untuk perintah berbuat baik kepada tetangga, kata Rasul, sampai-sampai aku menduga seakan-akan satu tetangga dengan tetangga yang lain saling mewarisi, ya. Apakah tetangga dengan tetangga mewarisi? Tentunya tidak, ya. Tapi kata Rasulullah, saking seringnya diulang-ulang, ini menunjukkan betapa pentingnya, ya, berbuat baik atau memuliakan tetangga, ya. Ini salah satu hadis yang memerintahkan kita, ya, untuk berbuat baik kepada tetangga. Juga hadis yang lain juga diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Kata Rasul SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu wa fil lafdhin fala yu'di jaruhu, ya, akhrajahu al-Bukhari wa Muslim. Kata Rasul SAW, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hari kiamat, ya. Rasulullah SAW mengkaitkan keimanan itu dengan berbuat baik kepada tetangga. Ini kata para ulama kita, hadis ini adalah hadis yang sangat kuat, ya, menjadi dalil bagaimana kita diperintahkan berbuat baik kepada tetangga. Rasulullah menghubungkannya dengan keimanan. Salah satu bukti benarnya keimanan kita adalah baiknya kita dengan tetangga. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jaruhu. Siapa yang dia mengatakan dia beriman kepada Allah dan hari akhir, ini inti dari rukun iman, maka hendaklah dia memuliakan, berbuat baik kepada tetangganya. Di riwayat yang lain disebutkan fala yu'di jaruhu. Jangan dia, kalau dia mengaku sebagai orang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka jangan dia menyakiti tetangganya, ya. Ini dasar, ya, atau perintah dari Allah, ya, di An-Nisa 36. Ya, juga hadis Rasul SAW, ya, dua kali Imam Bukhari dan Muslim, yang memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada tetangga. Kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib yang dirahmati Allah. Selanjutnya mungkin kita bertanya, siapa itu tetangga? Siapa itu tetangga? Kalau kita membuka pendapat para ulama kita, maka kita akan temukan minimal ada 3 pendapat yang mengenai tetangga ini. Siapa yang dimaksud dengan tetangga? Ya, siapa yang maksud dengan tetangga?
Yang pertama, pendapat mengatakan bahwa tetangga itu adalah orang-orang yang berada satu kampung dengan kita. Ya, satu kampung. Apa bahasanya? Satu kampung. Ya, ini pendapat pertama. Mereka, para ulama yang mengambil pendapat ini mendasarkan firman, mengambil pendapatnya berdasarkan surat Al-Ahzab ayat 60. Surat saya tidak sebutkan ya. Surat Al-Ahzab ayat 60. Apa kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam Al-Ahzab ayat 60 yang menjadi dasar oleh sebagian ulama kita, bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah orang yang satu kampung. Ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, la in lam yantahi al-munafiqun walladzina fi qulubihim marad wal murjifuna fil madinah lanughriyannaka bihim thumma la yujawirunaka fiha illa qalila. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala berkaitan dengan orang-orang munafikin ya. Jika orang-orang munafik, orang-orang yang berpenyakit dalam hatinya, dan orang-orang yang menyebarkan kebohongan di Madinah dari menyakitimu, tidak menghentikan aksinya. Ya, Allah cerita tentang orang-orang munafik yang menebarkan kebohongan, menyakiti Rasul ya sallallahu alaihi wasallam ketika Rasul di Madinah. Maka kata Allah, niscaya kami perintahkan kamu untuk memerangi mereka, kemudian mereka tidak menjadi tetanggamu di Madinah. Ya, ini dasar sebagian para ulama kita yang mengatakan bahwa tetangga itu adalah orang yang satu kampung, ya, satu tempat tinggal. Ya, ini berdasarkan Al-Ahzab ayat 60. Al-Ahzab ayat 60. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan bahwa tetangga itu adalah ya semua orang yang menempati 40 rumah dari semua penjuru arah. Ya, dari barat 40 rumah ke sana, utara 40 rumah, selatan 40 rumah, sana timur ya, sini barat. Ya, barat ke barat 40 rumah. Ini pendapat yang kedua. Pendapat pertama tadi mengatakan orang satu kampung. Pendapat yang kedua mengatakan tetangga itu adalah orang yang tinggal bersama kita sejauh 40 rumah ya dari segala penjuru. Ya. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh ya Aisyah ya radhiyallahu anha. Ya, kata Aisyah radhiyallahu anha, haddul jiwar arba'una daran min kulli janibin. Ya, bahwa kata Aisyah radhiyallahu anha, tetangga itu adalah 40 rumah dari segala penjuru. Ya, dari segala penjuru. Ini pendapat yang kedua yang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan tetangga itu adalah orang yang menempati 40 rumah dari seluruh ya penjuru arah rumah kita. Pendapat yang ketiga mengatakan dikembalikan kepada urf, kepada kebiasaan. Ya, tentunya berbeda di kampung dengan di kota. Ya, di kampung biasanya yang dinamakan tetangga itu lebih banyak daripada di desa. Ya, mungkin di desa kalau beda gang saja sudah tidak masuk. Ya, wallahu taala alam, sebagian menguatkan pendapat ya yang dimaksud dengan tetangga itu adalah pendapat yang ketiga, kembali kepada urf. Ya, tetapi tanpa menafikan tiga pendapat yang lain. Yang pertama mengatakan yang hidup satu kampung, yang kedua yang mengatakan yang tinggal 40 rumah dari penjuru rumah kita, yang ketiga adalah kembali kepada urf. Ya, ini maksud dengan tetangga menurut pendapat para ulama kita. Kaum muslimin dan muslimat, jemaah salat maghrib yang dirahmati Allah Tabaraka wa Ta'ala, selanjutnya kita melihat ya apa hak-hak tetangga ya yang perlu kita penuhi. Apa hak-hak tetangga yang perlu kita penuhi agar kita termasuk orang-orang yang menjalankan perintah ya Allah dan Rasulnya untuk berbuat baik kepada tetangga. Yang pertama adalah ya hendaknya kita bersabar atas gangguan tetangga. Ya, bersabar atas gangguan tetangga. Di surat Al-Furqan ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-60 ya, Al-Furqan ayat ke-20 ya, Allah Tabaraka wa Ta'ala mengatakan wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kata Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami jadikan sebahagian kalian atas sebahagian yang lain fitnah, ujian. Apakah kalian bersabar dengan ujian tersebut? Kata para ulama kita termasuk tetangga. Memang kadang-kadang macam-macam tetangga ini. Ada yang baik, masya Allah. Ya, juga ujian bagaimana kita menghadapi kebaikannya. Jangan cuma mengambilkan kebaikannya saja, diperas terus, enggak juga ya. Ada tetangga memang yang biasa-biasa saja. Ada tetangga yang kadang-kadang waliyadzubillah menyakitkan. Jadi kata Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam surah Al-Furqan ayat 20, wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan atasbirun. Kami jadikan sebagian kalian untuk sebagian yang lain
sebagai ujian, apakah kalian bersabar? Begitu juga dengan teman. Teman itu kadang-kadang juga begitu. Ada yang baiknya Masya Allah, dompetnya pun dikasih sama kita, ya kan? Ada yang kadang-kadang Masya Allah, ya, sakit hati kita kalau. Tapi kata Allah seperti itu prinsipnya ketika kita bermuamalah dengan orang lain, bahwa orang lain itu adalah ujian bagi kita sebagaimana kita juga ujian bagi orang lain. Kata Allah, atasbirun, apakah kalian bersabar dengan ujian tersebut? Termasuk juga berkaitan dengan tetangga, termasuk juga bapak dengan anak, atau suami dengan istri, guru dengan murid, murid dengan guru, dosen dengan mahasiswa, seterusnya. Ya, ini menjadi ujian bagi kita. Baik, jadi yang pertama adalah hendaknya kita bersabar ya atas tetangga, atas gangguan tetangga. Kita mendapat gangguan dari tetangga kita, maka hendaknya kita ya bersabar ya. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Ahmad, salasun yuhibbuhumullah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ada 3 kelompok manusia yang dicintai, yang disukai oleh Allah tabaraka wa taala. Apa itu? Di antara 3 kata Rasul sallallahu ya, salah satunya adalah warrajulu yakunu lahu jarun yu'zihi. Ya, dari 3 kelompok manusia yang disukai oleh Allah tabaraka wa taala itu adalah seseorang yang memiliki tetangga yang suka menyakitinya. Ya, macam-macam, dengan suara, dengan kadang-kadang air comberan, kadang-kadang batas tanah, apalagi di perkotaan. Ketika tanah memang harga cukup melambung tinggi, ketika tempat memang cukup sempit, ini banyak kita hadapi. Yang bahkan tidak jarang kadang-kadang bisa terjadi masalah-masalah besar. Ya, maka kita sebagai orang Islam, sebagai kaum muslimin, sebagai orang yang rajin ikut mengaji, hendaknya lebih paham dengan kondisi. Ya, ada istilah orang tapi sedikit agak kasar katanya, cuman ya jadi penyabar juga kadang-kadang. Ada istilah orang yang waras ngalah katanya. Ya, kalau kita merasa waras ya masih sehat ya bersabarlah. Ya, bersabarlah. Jadi kata Rasulullah, 3 kelompok yang disukai oleh Allah tabaraka wa taala, salah satunya adalah seseorang yang memiliki tetangga yang suka menyakitinya. Ya, fayasbir, maka dia pun bersabar dari gangguan tetangganya. Ya, ala adahu, dia bersabar atas gangguan tetangganya. Hatta yufarriqu bainahuma, kata Allah, sampai kapan dia bersabar? Sampai Allah memisahkan keduanya. Memisahkan dengan apa? Kata Rasulullah SAW, ya, yufarriqu bainahuma mautun, berpisah karena kematian. Imma dia yang meninggal atau tetangganya yang meninggal. Yang kedua, au za'nun. Za'nun itu artinya safar, pindah ya, pindah rumah, pindah tempat. Ya, dia sabar. Ya, bersabar dengan gangguan dari tetangga. Ya, ini termasuk hak tetangga yang perlu kita kita hadapi, yang perlu kita kita tunaikan. Ya. Ini ya, bagian pertama yang perlu kita jaga, yang perlu kita tunaikan terhadap tetangga kita. Bersabar atas gangguan tetangga. Ya, ini dari sisi tetangga kita. Ya, bagaimana kita bersabar menghadapi sikap dia. Yang kedua, tidak menyakiti atau mengganggu tetangga. Ya. Karena memang mengganggu tetangga itu menyebabkan seseorang masuk ke dalam neraka. Ya, ini hak yang kedua, kita tidak menyakiti. Jadi dari sisi kita, ya, jangan kita balas, dia menyakiti kita sakitin. Dia putar suara musik kuat, kita bantai juga suara, tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu yang diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kalau kita baca sejarahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam juga, Rasulullah bertetangga dengan ya orang-orang Quraisy ketika di Mekah. Ya, orang kafir Quraisy. Bahkan pamannya Abu Lahab tetangganya, tetapi suka nyakiti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, bahkan kalau di Rohikul Maktum disebutkan bagaimana mereka suka melempar, memasukkan kotoran-kotoran jeruan bagian-bagian dalam hewan itu ke rumah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi apa kerja tetangganya? Kalau diceritakan Rohikul Maktum, mereka lihat Rasul sedang apa Muhammad nih? Oh, dia sedang zikir, dia tenang. Dia dilemparin masuk ke situ. Apa yang dilakukan Rasulullah SAW? Apa Rasulullah gantian lempar ke sana? Enggak. Rasulullah cuma keluarkan, kata Rasulullah apa? Maha kada aljar. Ya, tidak sepantasnya seorang tetangga berbuat seperti ini. Itu kata-kata Rasul SAW. Ya, jadi bukan dilempar kotoran, dilempar lagi, enggak seperti itu. Ya, ini menyakitin nih. Jadi yang kedua, tidak menyakiti atau mengganggu tetangga, karena mengganggu tetangga itu dapat menyebabkan masuk neraka. Ya.
Memang dalam Islam ini prinsipnya kita kalau hanya boleh memilih antara dua, ya, antara menzolimi dengan dizolimi, maka prinsipnya kita lebih memilih untuk dizolimi. Kalau cuma dua pilihannya tentunya. Kenapa? Karena menzolimi ini hak kita, ya, hak kita. Tapi kalau dizolimi, ya, kalau menzolimi ini berat. Kalau kita minta maaf dia tidak mau maafkan, itu nanti akan dikisos, akan diminta Allah Tabaraka wa Ta'ala nanti di hari kiamat. Ya, termasuk yang berkaitan dengan hutang, hati-hati. Kalau kita yang dihutangin lebih mudah, ya. Kenapa? Itu insya Allah akan jadi sedekah terus. Ya, kalau kita mau maafkan ya selesai, insya Allah menjadi sedekah. Tapi kalau kita pihak orang yang menzalimi ini bahaya, ya, karena kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala pada hari kiamat. Ya, kalau kita tidak meminta maaf di sini. Ini berkaitan dengan menyakiti tetangga, ya, yang dapat menyebabkan masuk neraka. Ini disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, ya, di Al-Adabul Mufrad, ya, satu kitab yang dikhususkan oleh Imam Bukhari bicara tentang adab, ya. Al-Adab Al-Mufrad maksudnya adalah kitab yang khusus berkaitan dengan adab, ya. Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari, ya. Di dalam Al-Adabul Mufrad Imam Bukhari menyebutkan satu hadis yang diriwayatkan oleh dari jalur Abu Hurairah, ya. Qila lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Kata Abu Hurairah, pernah dikatakan kepada Nabi SAW, Rasulullah pernah ditanyai, ya Rasulullah, inna fulanah takumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tatasaddaq wa tu'di jiranahu bilisaniha. Ya, ada seorang datang kepada Rasul SAW, orang ini mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu tentang seseorang, si fulana, seorang perempuan, ya, dia ini takumul lail, Masya Allah, rajin sholat malam. Bukan cuma sholat 5 waktu, sholat malam dia jaga, ya. Wa tasumun nahar, rajin puasa, puasanya banyak, tidak hanya puasa wajib, tapi puasa juga puasa sunnah, ya. Wa taf'al, dan juga melakukan amalan-amalan kebaikan lainnya. Wa tatasaddaq, dan juga bersedekah, ya. Wa tu'dhi jiranahu, tapi selain beramal-amal itu juga melakukan kebaikan itu, tapi dia juga suka menyakiti tetangganya dengan lisannya. Ngomongnya suka kasar, ya. Jadi orang ini, Masya Allah, jangankan ibadah yang wajib, ibadah sunnah juga dia jaga, sholat malam, puasa sunnah, melakukan amalan-amalan kebaikan yang lain, dan juga suka bersedekah. Tetapi dibarengi dengan itu dia juga suka menyakiti tetangganya, ya. Maka kata Rasul SAW, faqala Rasul SAW, la khaira fiha, tidak ada kebaikan bagi orang seperti ini, ya. Bukan berarti bahwa kebaikannya itu hapus, tidak, ya. Tetapi meskipun banyak kebaikannya, tetapi itu, ya, tidak menjadikan dia atau belum menyempurnakan keimanannya, ya. Hiya min ahlin nar, dan dia termasuk penduduk neraka. Artinya apa? Kebaikannya itu tidak menyebabkan dia langsung masuk surga, tapi karena kejahatan kepada tetangganya yang dia lakukan, akhirnya dia pun tertunda masuk ke dalam surga, transit di neraka dulu. Ya, tentunya kita tidak berharap jadi orang-orang yang transit di neraka, ya. Karena neraka itu cukup berat azabnya, ya. Maka kita berharap apa? Bahwa kita bisa langsung masuk surga, ya. Maka ini jadi peringatan agar kita jangan sampai kita rajin sholat, kita rajin berbagai macam kegiatan kebaikan, ya, tetapi ada perbuatan yang kita lakukan yang dapat menunda masuknya kita ke dalam surga Allah Tabaraka wa Ta'ala. Salah satunya adalah menyakiti tetangga. Ya, maka berusahalah untuk tidak, ya, menyakiti, menghindari, ya, perbuatan-perbuatan yang menyakiti, ya, tetangga kita. Yang ketiga, ini hak tetangga juga yang harus kita tunaikan, adalah menjaga harta, ya, dan harga diri tetangga. Ya, hendaknya kita menjadi orang yang menjaga harta tetangga kita. Tetangga kita merasa aman dengan keberadaan kita. Dan juga harga dirinya, ya, sebagaimana disebutkan oleh Rasul SAW, juga disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam Al-Adabul Mufrad, ya, berkaitan dengan perbuatan zina. Su'ila Rasul sallallahu alaihi wasallam, sa'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam ashabahu. Rasul sallallahu pernah bertanya, ya, kepada para sahabatnya, ya, tentang zina. Maka para sahabat mengatakan, qalu haramun. Kata Rasul sallallahu, wahai para sahabatku, bagaimana pendapatmu tentang pendapat kalian tentang perbuatan zina? Sahabat mengatakan seluruhnya haram ya Rasulullah, tidak boleh ya Rasulullah, itu perbuatan haram, ya, haramahullahu wa rasuluhu,
Itu adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Faqala la an yazniya ar-rajulu bi ashri niswatin aisaru alaihi min an yazniya bi imra'ati jarihi. Tapi kata Rasulullah SAW, seandainya seseorang berzina dengan 10 wanita, itu lebih ringan hukumannya dibanding dia berzina dengan 1 orang perempuan tetangganya. Tentunya kita bukan berarti mengatakan ya kalau begitu silakan berzina, tidak ya, tapi sedang bicara tentang bagaimana beratnya dosa berbuat kejahatan kepada tetangga. 10 dibanding 1 kata Rasulullah, ini lebih berat ini. Kenapa? Karena dia selain dia seorang muslimah yang punya harga diri yang harus kita jaga, dan dia juga sebagai tetangga. Ya. Tapi bukan berarti kalau begitu kalau mau buat jahat sama selain tetangga, tidak. Buat jahat tidak boleh kapanpun. Ya. Tetapi ini adalah peringatan keras dari Rasulullah SAW, jangan sampai kita menyakiti atau berbuat ya kejelekan kepada tetangga. Dan juga wasa'alahum anis-sariqah. Rasulullah SAW juga ya bertanya kepada para sahabatnya tentang mencuri. Ya, qalu haramun. Ya. Para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, mencuri itu haram, tidak boleh. Haramahullah wa rasuluhu. Diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka kata Rasulullah SAW, la an yasriqa min asrati ahli abiyatin aisaru alaihi min an yasriqa min baiti jarihi. Seandainya seorang mencuri dari 10 rumah, ya, dari yang jauh dari rumahnya, itu lebih ringan hukumannya dibanding dia mencuri dari 1 rumah tapi rumah tetangganya. Sekali lagi, ini tidak berarti mengatakan silahkan melakukan kejahatan, tidak, tapi kita sedang membandingkan bagaimana beratnya perbuatan kejahatan termasuk mencuri, ya, kalau itu kita lakukan kepada tetangga. Ada istilah sekarang kan preman kampung ya. Kalau di kampungnya dia luar biasa. Dia saja yang kerjanya itu. Ya, dia yang mencuri, dia dan segala macam. Waliyadzubillah. Ya, dan biasanya memang kadang-kadang pencurian dalam sebuah tempat itu karena ada kerja orang dalam. Ini orang dalam ini lebih besar dosanya ini. Ya. Kalau nanti dicari siapa pencurinya, oh ternyata ya mungkin dari Aceh besar. Tetapi ada orang dalam yang menunjukkan jalan, menunjukkan cara dan segala macamnya. Ini yang orang dalam ini dosanya lebih besar lagi nih. Meskipun mereka sama-sama berdosa. Jadi intinya adalah ini peringatan keras dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, jangan sampai kita ya menyakiti, dan juga kita diperintahkan untuk menjaga ya harta dan harga diri tetangga kita. Ya, bahkan termasuk kata para ulama kita, termasuk kita menjaga harga diri tetangga kita adalah kita tidak ya melepaskan pandangan kita kepada tetangga-tetangga kita, apalagi ketika terbuka auratnya. Ya, ini bahaya istilah rumput tetangga lebih hijau. Hati-hati. Ya, di rumah aman-aman auratnya, di samping suka buka aurat matanya, waliyadzubillah, ini juga termasuk ya dosa yang harus dijaga. Ya, jangan sampai mata kita ya bebas kepada tetangga kita melihat keharamannya. Ya, maka jaga, ya, ini adalah merupakan bagian dari hak tetangga kita untuk menjaga hartanya dan juga menjaga ya harga dirinya. Ya. Entah ini kenapa nggak mau jalan lagi? Baik. Ini selanjutnya ancaman ya. Ancaman ada yang keempat ya. Ini wajib berbuat baik ya kepada tetangga. Ini hak tetangga yang keempat ya. Ini kita dianjurkan, diperintahkan untuk berbuat baik kepada tetangga. Ya, al-ihsan ilal jar, berbuat baik kepada tetangga. Apa bentuk berbuat baik kepada tetangga? Yang pertama adalah menyukai ya kebaikan untuk tetangga sebagaimana dia suka untuk dirinya sendiri. Hal-hal kebaikan untuk yang kita sukai ya. Itu juga hendaknya kita berbagi kepada tetangga kita ya. Kata Rasulullah SAW, la yu'minu abdun hatta yuhibba li jarihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seseorang, kata Rasulullah SAW, sampai dia menyukai kebaikan ya kepada tetangganya apa-apa yang dia sukai dari kebaikan untuk dirinya. Ya, kalau dia suka untuk masuk ke dalam surga, maka dia juga berusaha untuk mengajak tetangganya masuk ke dalam surga Allah tabaraka wa taala. Kalau dia tidak suka dengan perbuatan maksiat, maka dia juga berusaha untuk mengingatkan tetangganya dengan cara-cara yang terbaik ya tentunya. Yang kedua, bagian dari berbuat baik kepada tetangga adalah membiasakan memberi hadiah ya. Kata Rasulullah SAW, ala adullukum ala syai'in idza fa'altum tahabattum. Ya. Juga diantara kata Rasulullah SAW adalah, maukah kalian kata Rasulullah SAW, kalian tidak beriman, la tu'minu hatta tahabbu, la tadkhulul jannah hatta tu'minu. Kalian tidak akan masuk ke dalam surga sampai kalian beriman.
Ya, wala tu'minu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan dikatakan sebagai orang yang sempurna imannya sampai kalian saling mencintai, saling menyukai, ya, sesama orang-orang beriman. Ya, maksudnya dalam kebaikan. Ya. Kata Rasul SAW, dan kalian tidak akan bisa melakukan kebaikan atau tidak dikatakan menjadi orang yang saling ini, ya. Dalam hadis yang lain juga disebutkan apa? Tahadu tahabbu. Hendaklah kalian saling memberikan hadiah, maka kalian akan menjadi orang yang saling menyayangi. Ya, berbagi hadiah kepada tetangga. Ya, sebagaimana juga dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kata Rasul sallallahu, "Idza tabakhtumul laham fa'akthiru al-maraq awil ma' fa innahu awsa'a lil jiran." Kata Rasul sallallahu, kalau kalian memasak daging, ya intinya memasak masakan, kata Rasul sallallahu, maka perbanyaklah kuahnya atau airnya, karena itu lebih bisa kita berbagi kepada tetangga. Ya, berbagi makanan, ya, masakan. Kalau kita masak, ya, seharusnya lebihkan porsinya, berbagi dengan tetangga kita. Ya, berbagi dengan, ya, tetangga. Termasuk kalau kita barangkali sebagian kita yang suka berpergian jauh, ya, apa salahnya bawa oleh-oleh sedikit, ya, berbagi dengan tetangga kita. Kadang-kadang kita hanya mengatakan tetangga saya tidak baik sama saya. Cuma kadang-kadang masalahnya bukan di dia saja, ternyata kita juga tidak baik kepada dia. Ya. Ada pepatah Arab mengatakan, ya, ahsin ilan nasi tasta'bid qulubahum fatalama ista'badal insanu ihsana, fatalamal ista'badal insana ihsanu. Kata pepatah Arab, berbuat baiklah kepada manusia, tasta'bid qulubahum, maka kamu bisa menguasai hatinya. Ya, karena kebaikan itu bisa menjadikan seseorang itu tunduk kepada kita. Ya, salah satunya dengan sering memberikan hadiah kepada tetangga. Ya. Oh, ternyata belum berubah juga, tidak masalah, kita dapat pahala kok. Ya, tetapi masalahnya sudah kita lakukan belum? Jangan-jangan Allah nanti dibelikan nggak? Dia belum melakukan apa-apa. Sudah mengatakan nanti kalau saya kasih pun nggak berubah juga itu dia. Lakukan dulu. Kan hati manusia di tangan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kalau kita sudah lakukan belum juga berubah, kita serahkan urusannya sama Allah. Tapi jangan langsung patok, nggak mungkin berubah dia itu. Ya, ini yang salah. Ya, berbagi. Ya, hadiah-hadiah kecil. Ya, apa yang bisa kita bagikan tentunya? Ya, sesuai dengan kemampuan kita, ya, masing-masing. Dan yang ketiga, berbuat baik kepada tetangga itu termasuk bagiannya adalah, ya, berusaha memenuhi kebutuhannya. Ya, berusaha memenuhi kebutuhannya. Ya, kebutuhan tetangga kita berupa makanan dan minuman. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, ma'amana bi man bata syab'an wa jaruhu ja'iun ila janibihi wa huwa ya'lamu bihi. Kata Rasulullah SAW, tidaklah sempurna, ya, seseorang imannya kepadaku, ya, dia tidur dalam kondisi kenyang, tetapi tetangganya tidur dalam kondisi lapar, sedang dia mengetahuinya. Ya, berapa banyak kadang-kadang rumah saja yang besar tapi tetangganya tidak mengambil manfaat dari dia. Ya, lebih baik tentunya rumah sederhana, rumah biasa-biasa, tetapi tetangga merasakan banyak kebaikan dari dia. Ya, tentunya kita berharap, ya, semakin banyak rezeki yang Allah berikan kepada kita, semakin banyak kita bisa berbuat baik kepada tetangga kita. Kata Rasulullah SAW bahwa tidak sempurna iman seseorang yang dia tidur dalam kondisi kenyang, tetapi dia membiarkan tetangganya dalam kondisi lapar, ya, sedangkan dia mengetahui, ya, kondisinya tersebut. Dan juga berbuat baik kepada tetangga tentunya adalah membantu keluarganya, ya, terutama ketika dia berpergian, ketika dia safar, ya, atau setelah meninggal. Ya, seorang tetangga mungkin suaminya lagi pergi, ya, kita berusaha untuk membantunya, apakah membelikan sesuatu dan segala macamnya, atau mungkin, ya, suaminya atau bapaknya sudah meninggal, ternyata dia butuh bantuan, mari kita bantu, mari kita bantu, ya. Dan juga yang selanjutnya adalah berbuat baik kepada tetangga, mengizinkan tetangga untuk mengambil manfaat, ya, dari harta kita, ya, selama tidak membahayakan tentunya. Ya, sebagaimana kata Rasulullah SAW, la yamna'u jarun jaruhu an yaghriza khashabahu fi jidarihi. Kata Rasulullah, hendaknya seseorang tidak melarang tetangganya untuk menanam sesuatu di perbatasan tanahnya. Artinya apa? Maksudnya kata para ulama kita adalah kita berikan manfaat apa yang bisa kita berikan manfaat. Ya, termasuk tanah kita. Ya, kalau memang batasnya itu sampai kita berantem, ya sudah. Sebaiknya kita mengalah, berikan dia sedikit. Lapangkan dia. Ya, tanaman kita, ya, buah. Ya, sebagian orang mengatakan kalau buah condong ke tempat tetangga menjadi hak tetangga, ya. Wallahu ta'ala, ya, saya tidak tahu apakah ada kaidahnya seperti itu, ya. Tapi lebih baik kita berprinsip seperti itu. Ini kan tetangga, ini buah kita tanam nih, pohon mangga. Ya, cabangnya ke tempat Anda, ambillah saja untuk Anda, itu jadikan hak Anda, silahkan. Ya, baik kita lakukan seperti itu. Ya. Dan juga hal lain,
Ya, Allah mencela apa namanya al-ma'un, orang yang menahan diri dari membantu orang-orang dengan hal-hal kecil, dengan tetangga. Katakan garam, kadang-kadang minjam pisau, minjam apalah. Ya hal-hal kecil yang kadang-kadang memang jaratil adah i'aratuha, yang biasa saling meminjam. Ya, meskipun ya kita ingatkan juga yang meminjam juga ya tahu dirilah, jangan terus hari pinjam terus diambilin juga. Nanti alasannya kamu kan dia diajarin berbuat baik sama tetangga juga seperti itu. Tapi dari sisi kita hendaknya kita berbagi. Apalagi hal-hal kecil ya, yang kalaupun kita keluarkan tidak bermudarat. Ya, termasuk sekarang ini misalnya masalah air lah. Ya, biarlah rekening naik sedikit tidak masalah. Kenapa? Tetangga. Ya sedekah insyaallah. Ya, kenapa harus berhitung kali dengan tetangga? Jangan terlalu berhitung kita dengan harta kita. Nanti Allah hitung kita, di detail Allah hisab kita ya. Maka berbagi. Semoga Allah memudahkan hisab kita nanti di hari kiamat ya. Baik, ini berkaitan dengan hal-hal yang berkaitan dengan berbuat baik kepada tetangga ya. Dan juga berkaitan dengan tetangga ini, kata para ulama kita, berbuat baik kepada tetangga ini mencakup tetangga yang muslim maupun yang kafir. Ya, kata Imam Qurtubi bahwa wasiat berbuat baik kepada tetangga itu mencakup orang yang Islam maupun yang kafir. Jadi tidak ada halangan, kalaupun tetangga kita adalah orang kafir, tidak ada halangan untuk kita berbuat baik kepada dia. Ya tetap berbuat baik. Ya bantu dia, ada makanan berbagi dan seterusnya. Ya, dan seterusnya. Ya, dan juga yang kaitannya adalah mengenai tetangga ya. Tetangga ini kata para ulama kita memiliki 3 tingkatan. Yang pertama, tetangga yang memiliki 3 hak. Ya, dia tetangga kita, dia seorang muslim, dia saudara kita. Maka ini lebih utama untuk kita berbuat baik kepada dia. Ada tetangga yang memiliki 2 hak. Dia hak tetangga dan hak sebagai seorang muslim. Ya, dan yang ketiga dia tetangga yang memiliki 1 hak saja, ini tetangga tapi dia orang kafir. Juga ini tetangga kita dianjurkan untuk berbuat baik kepada orang-orang tersebut. Jadi sehingga tidak ada alasan meskipun tetangga kita adalah orang kafir, kita untuk tetap berbuat baik kepada dia. Apalagi kalau dia adalah seorang muslim. Meskipun kadang-kadang berbeda pendapat, berbeda organisasi, berbeda ini dan segala macamnya. Ya, itu adalah hal-hal yang insya Allah tidak menjadi permasalahan dalam berbuat baik. Kalau kepada orang kafir saja kita diperintahkan berbuat baik, ya. Tetangga kita yang kafir, apalagi kalau tetangga kita adalah tetangga orang Islam ya. Dan selanjutnya disebutkan juga bahwa memuliakan tetangga yang paling dekat dengan pintu rumahnya. Ini kalau kita punya keterbatasan, sementara banyak yang harus kita bagi, maka siapa yang paling utama kata Rasul SAW, maka hendak kita perhatikan siapa yang paling dekat pintunya dengan kita ya. Ini beberapa hal berkaitan dengan tetangga ya. Semoga Allah memudahkan kita menjadi orang-orang yang tidak hanya baik hubungan kita kepada Allah, tapi juga baik hubungan kita kepada sesama makhluk Allah tabaraka wa taala, termasuk memperhatikan hak-hak tetangga kita ya, berbuat baik ya, dan jangan sampai kita termasuk orang-orang yang menyakiti tetangga, yang ini dapat mencegah kita masuk ke surga Allah tabaraka wa taala. Baik, silakan jika ada hal-hal yang didiskusikan kita persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Pak. Dia seorang Islam. Iya. Dia sering kasih bubur dulu dia. Iya. Maksudnya dia sering ngasih hadiah untuk kita. Masih. Sekarang buburnya itu ada daging babi. Oh, makanan gitu. Iya. Iya. Ya tentunya kalau yang pertama, kalau tetangga kita orang kafir seperti kita sebutkan tadi, tidak ada alasan kita untuk tidak berbuat baik ya. Tapi sekarang bagaimana kalau dia berbuat baik kepada kita, kita terima kalau memang bukan hal yang diharamkan. Tetapi kalau itu adalah makanan dalam bentuk yang diharamkan, tentunya kita tidak perlu menerima. Ya, kita sampaikan bahwa kami tidak makan seperti ini, ya, dan seterusnya. Kalau memang kita lihat memang dia berikan, dan kalau kita ngomong justru takut mungkin malah membuat dia marah segala macam, cukup kita buang, ya, dan seperti itu. Dan lebih terbaik kalau memang kita bisa sampaikan bahwa kami tidak memakan makanan seperti ini. Ya, intinya kalaupun kita menolaknya, tolaklah dengan cara yang baik, ya, karena kita Islam ini adalah agama akhlak, ya, akhlak kepada Allah dan juga akhlak kepada tetangga. Dan kita berharap dengan baiknya akhlak kita, ya, jangankan orang-orang yang berseberangan dengan kita, orang yang kafir pun bisa masuk ke dalam Islam. Ya, tentunya ini sebuah hal yang mulia. Ya, baik, demikian. Oh ya, kalau memang bukan makanan yang diharamkan, tidak ada masalah. Ya, katakan makanan buah-buahan umpamanya. Ya, iya. Selama memang bukan makan yang diharamkan tidak masalah. Ya, kita makan. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW pernah dikasih hadiah oleh orang-orang Yahudi, orang luar Islam, beliau terima. Ya, selama itu bukan hal-hal yang diharamkan atau hal yang membahayakan ya. Allah taala alam, demikian kita cukupkan. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.